Selamat siang, perkenalkan nama lengkap saya Lucia Kaleboka, NIM 206111034, kelas A semester 2, Prodi PGSD, mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang teori belajar. A. Definisi pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan. Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dari guru. Oleh karena itu, kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta diarahkan untuk mendorong peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber melalui observasi dan bukan hanya diberi tahu. Model ini menekankan pada proses pencarian pengetahuan daripada transfer pengetahuan. Peserta didik dipandang sebagai subjek belajar yang perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Guru hanyalah seorang fasilitator yang membimbing dan mengkoordinasikan kegiatan belajar. Banyak para ahli yang meyakini bahwa melalui pendekatan saintifik atau ilmiah, selain dapat menjadikan siswa lebih aktif dalam mengonstruksi pengetahuan dan keterampilannya, juga dapat mendorong siswa untuk melakukan penyelidikan guna menemukan fakta-fakta dari suatu fenomena atau kejadian. Dengan demikian, peserta didik diarahkan untuk menemukan sendiri berbagai fakta, membangun konsep, dan nilai-nilai baru yang diperlukan untuk kehidupannya. Fokus-fokus pembelajaran diarahkan pada pengembangan keterampilan siswa dalam memproseskan pengetahuan, menemukan dan mengembangkan sendiri fakta, konsep, dan nilai-nilai yang diperlukan. B. Tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Beberapa tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah sebagai berikut. 1. Untuk meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. 2. Untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. 3. Terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. 4. Diperolehnya hasil belajar yang tinggi. 5. Untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. 6. Untuk mengembangkan karakteristik siswa. C. Prinsip-prinsip pembelajaran dengan pendekatan saintifik. 1. Pembelajaran berpusat pada siswa. 2. Pembelajaran membentuk student self-compared. 3. Pembelajaran terhindar dari verbalisme. 4. Pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. 5. Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. 6. Pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. 7. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. 8. Adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. D. Langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Kegiatan pembelajaran
Pada kurikulum 2013, untuk semua jenjang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan ilmiah atau saintifik. Proses pembelajaran harus menyentuh 3 arah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pendekatan ilmiah atau scientific approach dalam pembelajaran semua mata pelajaran meliputi menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah data atau informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan dan mencipta. Untuk mata pelajaran materi atau situasi tertentu, sangat mungkin pendekatan ilmiah ini tidak selalu tepat diaplikasikan secara prosedural. Pada kondisi seperti ini, tentu saja proses pembelajaran harus tetap menerapkan nilai-nilai atau sifat-sifat non-ilmiah. Pendekatan ilmiah scientific approach dalam pembelajaran disajikan sebagai berikut. 1. Mengamati. Kegiatan mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran atau meaningful learning. Metode ini memiliki keunggulan tertentu seperti menyajikan media objek secara nyata, peserta didik senang dan tentang, dan mudah pelaksanaannya. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuh rasa ingin tahu peserta didik sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Dalam kegiatan mengamati, guru membuka secara luas dan mengevaluasi serta bervariasi kesempatan peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan, melatih mereka untuk memperhatikan atau melihat atau membaca dan mendengar. Hal yang penting dari suatu objek atau suatu benda, adapun prinsip yang harus diperhatikan oleh guru dan peserta didik selama observasi pembelajaran yaitu cermat, objektif, dan jujur, serta berfokus pada objek yang diobservasi untuk kepentingan pembelajaran. 2. Menanya. Guru harus mampu menginspirasi peserta didik untuk meningkatkan dan mengembangkan rasa sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Dalam kegiatan penanya, guru membuka kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, atau dibaca. Guru perlu membimbing peserta didik untuk dapat mengajukan pertanyaan tentang hasil pengamatan objek yang konkret sampai pada abstrak berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, ataupun hal lain yang lebih abstrak. Pertanyaan yang bersifat faktual sampai kepada pertanyaan yang bersifat hipotesis, tujuannya agar siswa memiliki kemampuan berpikir tinggi secara kritis, logis, dan sistematis atau critical thinking skills. 3. Mencoba. Aplikasi metode dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Aktivitas pembelajaran yang nyata untuk ini adalah 1. Menentukan tema atau topik sesuai dengan kompetensi dasar menurut tuntutan kurikulum. 2. Mempelajari cara-cara penggunaan alat dan bahan yang tersedia dan harus disediakan. 3. Mempelajari dasar teoritis yang relevan dan hasil-hasil eksperimen sebelumnya. 4. Melakukan dan mengamati pencobaan. 5. Mencatat fenomena yang terjadi, menganalisis dan menyajikan data. 7. Menarik kesimpulan atas percobaan. Dan 8. Membuat laporan, mengkomunikasikan hasil percobaan. Agar pelaksanaan percobaan dapat berjalan lancar, maka harus ada persyaratan sebagai berikut. A.
Guru hendaknya merumuskan tujuan eksperimen yang akan dilaksanakan murid. B. Guru bersama murid mempersiapkan perlengkapan yang dipergunakan. C. Perlu memperhitungkan tempat dan waktu. D. Guru menyediakan kertas kerja untuk pengarahan kegiatan murid. E. Guru membicarakan masalah yang akan dijadikan eksperimen. F. Membagikan kertas kerja kepada murid. G. Murid melaksanakan eksperimen dengan bimbingan guru dan guru mengumpulkan hasil kerja murid dan mengevaluasinya. Jika dianggap perlu didiskusikan secara klasikal. 4. Menalar. Menalar adalah salah satu istilah dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam kurikulum TIK 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. 5. Mengolah. Pada tahapan mengolah ini, peserta didik sedapat mungkin dikondisikan belajar secara kolaboratif. Pada pembelajaran kolaboratif, kewenangan dan fungsi guru lebih bersifat direktif atau manajer belajar. Sebaliknya, peserta didiklah yang harus lebih aktif. Jika pembelajaran kolaboratif diposisikan sebagai salah satu falsafah pribadi, maka ia menyentuh tentang identitas peserta didik, terutama jika mereka berhubungan atau berinteraksi dengan yang lain atau guru. 6. Menyimpulkan. Kegiatan menyimpulkan merupakan kelanjutan dari kegiatan mengolah. Bisa dilakukan bersama-sama dalam satu kesatuan kelompok atau bisa juga dengan dikerjakan sendiri setelah mendengarkan hasil kegiatan mengolah informasi. 7. Menyajikan. Hasil tugas yang telah dikerjakan bersama-sama secara kolaboratif dapat disajikan dalam bentuk laporan tertulis dan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan untuk portofolio kelompok dan atau individu yang sebelumnya dikonsultasikan terlebih dahulu kepada guru. Pada tahap ini, kendali tugas dikerjakan secara kelompok, tetapi sebaiknya harus pencatatan dilakukan oleh masing-masing individu sehingga portofolio yang dimasukkan ke dalam file atau map peserta didik terisi dari hasil pekerjaannya sendiri secara individu. 8. Mengomunikasikan. Pada kegiatan akhir, diharapkan peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil belajar yang telah disusun secara bersama-sama dalam kelompok dan atau cara individu dari hasil kesimpulan yang telah dibuat bersama. Kegiatan mengomunikasikan ini dapat diberikan klasifikasi oleh guru agar peserta didik mengetahui secara benar apakah jawaban yang telah dikerjakan sudah benar atau ada yang harus diperbaiki. E. Aplikasi pendekatan. Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran melibatkan keterampilan proses seperti mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengolah, menyimpulkan, menyajikan, dan mengkomunikasikan. Dalam melaksanakan proses-proses tersebut, bantuan guru diperlukan, akan tetapi bantuan guru tersebut hanya semakin berkurang dengan semakin bertambah dewasanya siswa atau semakin tingginya kelas siswa. Dalam model pembelajaran saintifik, peserta didik diarahkan untuk menemukan sendiri berbagai fakta, membangun konsep dan nilai-nilai baru yang diperlukan untuk kehidupannya. Fokus proses pembelajaran diarahkan pada pengembangan keterampilan siswa dalam memproseskan pengetahuan, menemukan dan mengembangkan sendiri fakta, konsep, dan nilai-nilai yang diperlukan. Terima kasih, sekian dari penjelasan tentang teori belajar saintifik. Selamat siang.